Halo Priscilla, kembali menjumpai saudara di hari ini. Topik renungan hari ini masalah kesepian. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Hanya Lukas yang tinggal bersama aku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, masalah kesepian adalah kata yang tidak menyenangkan. Seorang hamba Tuhan berkhotbah kesepian kalau dicurahkan dalam bentuk lagu, nada lagu itu tidak mungkin iramanya cepat atau keras. Sudah pasti nadanya pelan, nadanya menyedihkan. Kesepian bisa melanda siapa saja. Kesepian bisa terjadi di rumah, di kantor, di tempat keramaian, di mana aja. Malah seorang artis terkenal banyak dikelilingi penggemar, kemana-mana dikawal, namun ia mengatakan bahwa ia kesepian, hatinya kosong. Aneh bukan? Namun itulah yang kenyataan yang terjadi, saudara. Yang mengherankan adalah seorang rasul besar yang telah mengadakan perjalanan pelayanan, memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan hidup dan pelayanannya juga dilanda kesepian. Dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18 menggambarkan keadaan yang sedang dialami oleh rasul tersebut, yang tidak lain adalah Rasul Paulus. Mengapa ia sampai mengalami kesepian yang sedemikian rupa? Yang pertama, karena ia sekarang hidup dalam penjara. Penjara zaman dulu letaknya itu di bawah tanah, tidak ada ventilasi, sudah tentu dingin dan pengap. Jadi Rasul Paulus menulis surat di dalam kondisi yang demikian. Paulus yang biasanya pelayanan kemana-mana dengan bebas, sekarang ada di sel di bawah tanah. Yang kedua, Rasul Paulus ketika itu sedang sendirian aja. Ayat 9 sampai 10, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kerkes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Paulus ketika bebas kemana-mana bersama dengan tim. Banyak sahabat yang menyertainya. Sekarang sahabat-sahabatnya nggak ada. Di sampingnya ia sendirian dan tidak ada aktivitas yang dikerjakan. Yang ketiga, Rasul Paulus kesepian karena waktu itu musim dingin, udara dingin, sendirian, kegiatan gereja yang hadir itu berkurang. Tulisan yang menarik di sebuah penelitian di Amerika, jumlah orang yang bunuh diri itu meningkat. Yang keempat, Rasul Paulus kesepian karena kematiannya sudah mendekat. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Nah, melihat kenyataannya bahwa rasul besar pun bisa kesepian, kita tidak perlu takut kesepian, karena pada dasarnya kesepian itu tidak dosa. Tapi jika kesepian kemudian dialihkan ke hal-hal yang negatif, ya dosa. Mari kita belajar apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika ia dilanda kesepian. Yang pertama, Rasul Paulus meminta sahabat-sahabatnya untuk datang. Yang kedua, Rasul Paulus membutuhkan kenyamanan tubuhnya. Yang ketiga, Rasul Paulus memperhatikan kehidupan rohaninya. Jadi kita perlu belajar dari rasul besar ini, saudara, di dalam mengatasi rasa kesepian, tetap mengucap syukur kepada Bapa Yahweh dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi kesepian jangan dijadikan alasan untuk kita berbuat dosa, saudara. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.